Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hari ini akan membangun ibadat keluarga KRT hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020. Masih tetap dari rumah kita masing-masing. Saya akan memandu ibadat KRT sore hari ini. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam pengakuan untuk mengawal ibadat kita hari ini yang demikian. Kami lakukan ibadat KRT GKJW Jemaat Kertosono sore hari ini hanya dengan menaruh percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa bersama kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 281 bait yang pertama dan 2. 281 bait yang pertama dan 2. Segala benua dan langit penuh dan seterusnya. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melakukan permenungan untuk melengkapi ibadat kita hari ini. Firman Tuhan yang akan melandasi permenungan kita hari ini dari kesaksian kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai 56. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai 56. Sebelum kita bersama-sama membaca, mari bersama-sama kita kembali menghadap Tuhan dalam doa mohon pimpinan. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Engkau mengizinkan kami untuk saling bertemu, walaupun tidak dalam satu tempat, tidak bisa bertatap muka langsung. Melalui media online inilah kami saling mewartakan. Tuhan, dalam ibadat KRT yang harus terbatas oleh jarak, tidak akan menghalangi kami semua untuk dapat saling menyapa. Termasuk hari ini kami akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya. Tolong Tuhan berkati kami semua.
yang akan menyampaikan firman Tuhan sekaligus yang akan mendengarkan. Hanya kepadamu Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai dengan 56. Saya baca yang demikian Bapak Ibu tercakup dalam perikop pembelaan Stefanus. Saya baca ayat 44 sampai 56 Kisah Para Rasul pasal 7. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumbuhan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hei, orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Perkenankan Bapak Ibu, saya baca ulang ayat 56 yang demikian. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Demikian Bapak Ibu, kata-kata atau kalimat yang terucap dari mulut Stefanus kala ia diperhadapkan dalam peradilan dan mendapat banyak tuduhan yang memojokkan Stefanus untuk dieksekusi. Stefanus mendapat kekuatan. Itulah kekuatan yang didapat Stefanus dalam ucapannya. Ia melihat langit terbuka dan Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah deraan, tuduhan yang bertubi-tubi memojokkan Stefanus, tetapi Stefanus tidak gentar. Justru Stefanus lebih lantang untuk menyampaikan, untuk mengatakan apa
yang selama ini telah diyakini dan diimani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada semacam sugesti yang merangsang menjadi stimulus Stefanus ini bisa tetap berani dan lebih berani, walaupun saat itu justru semakin menyudutkan Stefanus tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi termasuk mahkamah agama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan berarti Stefanus ini sok suci, bukan berarti Stefanus ini sok berani, tetapi memang Stefanus ini punya dasar. Mengapa dia begitu berani dan begitu yakin untuk menyampaikan, hingga seakan-akan Stefanus ini sekaligus nuturi, menasehati, mengingatkan orang-orang besar pada waktu itu. Mungkin sejenak bisa dianggap Stefanus ini memang sok-sokan. Mungkin dianggap Stefanus ini sok berani dan nun sewu, lancang, bisa mengatakan seperti itu, ngelamak orang duwe subosito. Tapi Stefanus melakukannya bukan berarti seperti itu. Stefanus hanya ingin mengatakan apa yang selama ini diyakini untuk menjadi keyakinan pula bagi orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu, bukan tanpa dasar Stefanus mengatakan begitu perjalanan iman yang ia alami, dia mencocokkan yang terjadi pada Tuhan Yesus dengan nubuat-nubuat para nabi sebelumnya. Misalkan kitab Amos 5 ayat 22 sampai 27, Yesaya 66 ayat 1 dan 2, juga Yesaya 63 ayat 10. Inilah nabi-nabi yang sudah pernah menubuatkan, yang akhirnya sungguh digenapi dan terjadi pada diri Tuhan Yesus. Itu dasar yang pertama. Yang kedua, menyinggung dengan Taurat di Keluaran 25 ayat 40. Sebagaimana kitab Taurat ini menjadi pegangan utama orang-orang Yahudi dengan agamanya. Sehingga Stefanus ini bukan hanya sekedar asal ngomong, asal bunyi, tetapi apa yang dikatakan sesungguhnya juga apa yang harus diyakini oleh kelompok Yahudi. Berikutnya, kitab sejarah seperti kitab 2 Samuel 7 ayat 2 dan juga kitab Raja-Raja. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Stefanus ini semua ada dasarnya yang akurat. Ada pijakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Toh tetap kelompok Yahudi, terutama mahkamah agama yang sedang punya otoritas, justru menjadi merah telinga dan semakin berang ketika Stefanus bercerita seperti ini, seakan-akan Stefanus ini melehke. Sesungguhnya tidak demikian, mengingatkan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, apakah Stefanus takut ketika mahkamah agama dan kelompok Yahudi dengan pengakuan Stefanus ini menjadi semakin berang dan berusaha untuk membunuh? Tidak. Justru Stefanus semakin lantang dan berani. Apa yang membuat Stefanus ini berani dan semakin berani? Karena dia sudah melihat sendiri apa yang diungkapkan di depan mahkamah agama itu. Aku melihat langit terbuka. Di sana
Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa Bapak Ibu maknanya? Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu tidak lain adalah untuk menjadi hakim kelaknya, untuk memberi keputusan mana yang nanti layak untuk berdiam di rumah Bapa yang kekal di surga dan mana yang layak di luar rumah Bapa itu. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, sehingga Stefanus ini tidak macam-macam saat ia harus bersaksi di depan orang banyak. Ia tidak takut kepada mahkamah agama atau kelompok orang Yahudi yang hanya manusia biasa. Ia lebih takut karena sang hakim agung yang akan menghakimi manusia nanti itu sungguh-sungguh sedang ada di hadapan Stefanus. Anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu sedang mengawasi dan melihat secara langsung apa yang sedang diperbuat oleh hamba-hambanya, oleh manusia-manusia, oleh semua umatnya. Bila ada yang mencoba untuk mengingkari, sekurang-kurangnya malu untuk mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka layak ia kelaknya tidak akan mendapat bagian dan keputusan hakim agung nanti. Pastilah orang-orang seperti itu tidak akan diakui. Siapa yang malu mengakui aku di depan manusia atau sesamanya, maka kelak aku juga akan malu untuk mengakuinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Stefanus melihat bahwa langit terbuka dan anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini bukan hanya sekedar fantasi, tetapi karena imannya dia melihat lebih jelas, dan itu yang membuat Stefanus tidak takut untuk mengatakan apa yang benar, walaupun konsekuensinya ia harus diperhadapkan dengan ancaman eksekusi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, demikianlah yang perlu untuk menjadi contoh dan teladan saya dan panjenengan. Dalam kehidupan kita, kita tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang di surga itu selalu melihat gerak dan langkah kita. Setiap jengkal langkah kita, ia selalu tahu. Bahkan yang masih ada di dalam pikiran kita, ia pun tahu. Jangan coba-coba untuk mengelabui Tuhan. Takutlah kepada Tuhan daripada takut menghadapi manusia. Karena yang bisa menyelamatkan kita bukanlah manusia, tetapi Yesus yang sekaligus nanti menjadi hakim agung. Ia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan takut terhadap desakan manusia untuk mengatakan yang benar. Tuhan selalu melihat dari surga terhadap semua yang kita perbuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkenan untuk menguatkan kami saat kami harus mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami di sepanjang perjalanan hidup ini, yang tidak pernah lepas dari berbagai gerakan. Namun itulah Tuhan yang harus kami lakukan. Hanya kepadamu kami percaya ada kekuatan. Amin. Mari Bapak Ibu kita
himpun persembahan syukur kita dalam ibadat KRT ini bersama Kidung Jemaat 282 bait yang pertama saja. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal dan seterusnya. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Kita bawa dalam doa syafaat. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan menyapa kami melalui firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kini selanjutnya kami perlu untuk membangun keyakinan, semakin berani menyatakan kebenaran, sebab Tuhan senantiasa melihat segala apa yang kami perbuat. Ampunilah Tuhan bila selama ini kami belum memiliki keberanian seperti Stefanus. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membangun keberanian kami untuk mampu menyatakan kebenaran, bukan hanya melalui ucapan, tetapi benar melalui perbuatan. Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas kesempatan yang masih Engkau beri, kami bawa persembahan kepadamu. Tolong Tuhan berkati persembahan kami ini. Selanjutnya kami selalu berdoa untuk kehidupan sesama kami, bangsa dan negara kami yang saat ini masih bergumul berhadapan dengan wabah virus corona. Kiranya tidak akan menggetarkan jiwa dan hati kami, asal kami tetap mampu menjaga kebenaran di dalam hidup, kebenaran di dalam hidup bersosialisasi, kebenaran di dalam menempatkan posisi. Tentulah Tuhan tetap akan melindungi kami. Maka buatlah kami senantiasa bijaksana, bekerja sama dengan pemerintah dalam penanganan COVID-19 kali ini. Betapa kami sudah rindu untuk bisa selalu bersatu tempat, sebagaimana dulu kami telah menjalani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul kaitannya dengan wabah corona, mulai dari yang ODR, OTG, ODP, PDP, dan segala macamnya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, terlebih semangat untuk hidup sehat. Tentulah pertolongan-Mu tidak akan terlambat. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama akan menutup ibadat sore hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 430. Kita nyanyikan bait yang pertama dan 2. Haruskah hanya penebus dan seterusnya. Haruskah hanya penebus memikul salib berat? Oh tidak, tapi kita pun tak luput berpenan. Ku pikul salibku
akhirnya ku dapat dari penebus mahkota yang bakal. Mari kita undur bersama berkat Tuhan yang dicurahkan melalui hamba-Nya yang demikian. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus, senantiasa bersekutu dan berkarya dalam perjalanan hidup saudaraku, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat jagongan, selamat menikmati kumpul bersama keluarga di malam hari ini. Tetap waspada dan jaga kesehatan. Tetap kuat di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Tetap lakukan yang baik dan benar. Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Tuhan memberkati dan selamat malam.